Selamat malam, apa kabar? Sekali lagi, saya Handoko Wargo untuk Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik teman-teman semua, hari ini adalah episode ke-226 dengan judul Jalan Tengah. Oke, jadi ada beberapa protes di WA, kok belum muncul? Iya betul, belum muncul karena salah akun. Mohon maaf, tadi masuk akun Handoko Wargo, padahal seharusnya akunnya akun Handoko Maestro. Sekarang sudah kembali ke tempatnya. Ya. Siapa lagi yang masuk? Sudah ketemu toh? Saya sih sudah ketemu. Oke, baik. Teman-teman semua sambil menunggu ya. Nah, ini ada yang salah. Bentar saya ini. Ya. Baik. Tadi ada kesalahan masuk akun. Sekarang sudah kembali ke tempatnya yang seharusnya. Teman-teman semua, hari Jumat adalah Friday Night Movie. Hari ini kita akan membahas film. Sebelum film, kita minum dulu. Ya, jeruk lemon dipotong-potong, dikasih air panas. Itu adalah jawaban pertanyaan dari orang-orang. Dopingnya apa? Dopingnya jeruk. Natural ya. Oke, baik. Oke. Sambil menunggu, saya akan putarkan. Saya akan tunjukkan dulu kepada teman-teman semua ya, nanti materi kita apa. Serajum 226 Jalan Tengah open. Nah, pembukaannya adalah ini. Ya, teman-teman semua, bagi Anda yang ingin belajar sesuatu, besok kami punya 2 event back to back atau berturut-turut ya. Jadi event yang pertama jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu membahas buku ya. Membahas buku. Bukunya apa? Bukunya berjudul No Sales, No Business. Bukunya adalah No Sales, No Business. Nah, yang nulis buku ini adalah orang yang pengalamannya 30 tahun lebih di bidang penjualan, padahal background-nya bukan penjualan sama sekali. Background-nya adalah teknis. Ya. Orang ini luar biasa sekali, dan dia jagonya adalah, kalau kita ambil spesialisasinya, jagonya adalah penjualan B2B atau business to business, ya, bukan B2C. Apakah bisa B2C? Bisa, tetapi jagonya di B2B. Ya. Jadi bukunya judulnya adalah No Sales, No Business. Ya, tidak ada bisnis yang bisa bertahan tanpa adanya penjualan yang ciamik. So, penjualan is very, very, very important. Ya, beliau ini adalah komisaris daripada Kawan Lama Group, di mana mendapatkan kata pengantar dari ownersnya atau dari chairman daripada Kawan Lama Group. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, inovasi, persisten, dan kreativitas sangat diperlukan. Tantangan bagi setiap orang untuk maju dan pantang menyerah. Buku ini menyajikan secara gamblang bagaimana menggerakkan bisnis dengan mindset menjual untuk semua stakeholder. Menjual untuk semua stakeholder, tidak hanya menjual untuk customers. Menarik ya? Oke. So, kalau Anda tertarik, besok ikut launching bukunya. Ya. Ada bonusnya. Itu bonusnya 3 buku. Ya. Ada bonusnya 3 buku bagi Anda yang bertanya. Ya. Bagi Anda yang bertanya, dapat bonus 3 buku. Pertanyaan ini bisa dipertanya di Zoom, bisa bertanya juga di YouTube. Ya, teman-teman semua, ini adalah bukunya No Sales, No Business. Ya, nah besok ini akan dibahasnya oleh 3 orang pakar. Satu adalah penulisnya sendiri tentu saja, ya, yaitu Pak Tony Sartono. Ya. Yang kedua adalah Pak Heru Santoso. Pak Heru Santoso ini adalah Executive Vice President daripada Panasonic Digital Life Solutions.
Ya, Anda tahu lah produk-produknya Panasonic. Ya, beliau ini orang lama sekali di Panasonic dan adalah klien lama daripada kawan lama grup. Ya, dan kemudian satu lagi adalah Bapak FX Trimartono. Ya, beliau dulunya adalah Direktur HRD di Astra Group, sekarang menjadi corporate HRD juga di Noyorono International Tobacco. Ya, jadi dia akan dibahas dari sisi masing-masing tentu saja. Apakah benar tuh no sales no business, gitu ya? Apakah betul no sales no business? Apa pandangan mereka dari latar belakang mereka masing-masing? Dan kemudian saya juga akan tanya bagian mana dari buku itu yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dibaca. Ya, oke, baik teman-teman semua, itu adalah acara besok. Jadi besok narasumber saya 3, yaitu Tony Sartono, Heru Santoso Eto, ya, dan satu lagi adalah Francisus Saverius Srimartono. Ya, itu jamnya jam 9, ya, jam 9 sampai dengan jam 11. Setelah jam 11 Anda punya kesempatan untuk berbincang langsung dengan para bos-bos itu. Ya. Terus saya istirahat sebentar, ya biasanya apa yang saya lakukan, saya tiduran, terus kemudian saya mandi, jam 2 saya mulai siaran lagi dengan Mas Janu Haryanto. Mas Janu Haryanto ini adalah CEO daripada Densu One, ya, dari Densu Indonesia. Terus kemudian beliau ini adalah ketua P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Ya, jadi menarik ya. Jadi akan membahas apa? Bagaimana dunia komunikasi pemasaran kini dan nanti. Ya. Kalau dulu Anda tahu, Anda harus tahu kini. Kini itu bisa sebelum pandemi, bisa selama pandemi ini, dan kemudian nanti ya. Nah, kini sebelum pandemi itu ada apa? Ada digitalisasi, ada disrupsi, digital disruption dan sebagainya, yang akhirnya pasti banyak membawa perubahan, ya, banyak membawa perubahan. Teman-teman semua, paling gampang adalah apa? Anda subscribe aja YouTube Maestro Channels, ya, karena dua-duanya ini akan ada di YouTube Maestro Channels. Jamnya dicatat ya, satu jam 9, satu lagi adalah jam 2. Jam 9 dan jam 2. Ya. Jadi yang jam 9 itu akan selesai sekitar setengah 12, yang jam 2 akan selesai sampai dengan 4. Itu padat banget ya. Biasa. Ya. Weekend kami adalah weekend yang padat, maka dari dulu juga begitu. Waktu zaman kita kami masih konvensional, ya, itu kami juga keliling Indonesia. Jadi biasanya yang terjadi dengan klien adalah kami berangkat di hari Jumat. Biasanya Jumat pagi kami berangkat sampai kota yang kami tuju menjelang lunch. Itu jam yang menarik gitu ya. Menjelang lunch, nah biasanya itu ada dari airport kita masuk check-in hotel, ya. Terus kemudian dari check-in hotel sebentar, ya, udah masuk hotel, masuk kamar hotel dan sebagainya. Terus kemudian kita pergi lunch, ya, pergi lunch. Habis itu sore setting tempat, segala macam. Sore istirahat, malam pergi dinner gitu ya. Dan besoknya event itu Sabtu dan Minggu biasanya. Nah, Minggu sore pun selesai, Minggu malam itu biasanya kami keluar untuk dinner lagi, dan biasanya Senin akan kembali ke Jakarta atau ke kota lain. Itu yang kalau boleh jujur, itu yang amat sangat saya rindukan. Bukan saya ya, para Maestro Angel bilang, aduh, kangen terbang nih. Jangan-jangan kita sekarang mabok kalau terbang katanya. Bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Karena sekarang saya mabok darat, jadi kalau naik mobil mabok. Kenapa? Karena 19 bulan di rumah. 19 bulan di rumah buat saya itu kalau naik mobil mabok. Ya. Nggak make sense sih seharusnya gitu ya, tetapi it really happened to me, ya, mabok darat. Siapa lagi yang sudah masuk? Oke, ada Bu Linawati Mulyalim dari Palu mengatakan selamat malam Pak Andoko. Malam juga Bu Lina, ya. Terima kasih sudah datang di hari Jumat yang azik ini. Ya. Terus ada Nanda Vandavunika, halo Bapak, happy weekend ya, happy weekend juga Nanda. Every day is a happy day, ya, every day. Atau saya dulu sering mengatakan, I love days that end with Y. Ya. Saya mencintai hari-hari yang berakhir dengan Y. Artinya apa? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, semua berakhir dengan Y. So I love every single day
Weekend ya kalau orang bilang thanks God it's Friday karena mungkin liburan. Kalau saya bilang thanks God it's Friday karena banyak rezeki di weekend. Ya. Jadi dulu nyaris setiap weekend itu nggak pernah di rumah. Ya. Jadi itu yang momen-momen yang mungkin saya banyak kehilangan dengan anak saya kalau weekend tidak di rumah. Ya, karena kalau di weekend tidak di rumah terus kemudian ketemunya kapan? Ketemunya di weekdays. Ya. Atau kalau Kalista itu liburan, maka dia ikut dan dia jaga, ya. Dan dia dapat honor gitu ya. Jadi ikut ngamen sama saya, ikut jaga menu, dapat honor gitu ya. Saya rasa Kalista pergi terakhir itu dia sudah kuliah di Australia. Kalau nggak salah ke Semarang dia ikut ya. Karena udah makin gede biasanya dia tuh milih-milih lah kotanya yang dia nggak suka makanannya, yang dia nggak suka itu, atau dia nggak punya interest ya, alasannya ada aja ya. Jadi dia ke Semarang kalau nggak salah awal tahun 2020 ya sebelum kita pandemi. Waktu itu seingat saya pulang dari Bangkok dan kemudian kami ke Semarang ya untuk ngamen di Semarang. Dari Kutarjo hadir Maria Purwanti yang mengatakan hadir kasih Om Han. Kasih is early ya datang pagi ya. Purwanti every single afternoon atau every single night ya itu punya acara rutin yaitu doa rosario ya, dan biasanya setelah doa rosario dia ikut acara sejam secara Zoom ya, karena besok sudah ada sejam. Jadi besok kami ada acara 2 ya, jadi apa namanya virtual book launching ya jam 9 sampai jam 11 dan juga sejam bersama Handoko Wijnowargo jam 2 sampai dengan jam 3. Baik, teman-teman semua, itulah yang terjadi ya. Nah, siapa lagi nih yang mesti disapa? Oke, baik. Teman-teman semua, mari kita lihat dulu jam berapa. Oh, sudah mulai. Saatnya mulai. Oke, baik. Halo semuanya, saya Handoko Wijnowargo. Halo semuanya, saya Handoko Wijnowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam secara Zoom Senin, Rabu, Jumat. Live dari Maestro Studio Rumah Betawi Kelapa Gading ya untuk Anda semua. Untuk kita semua, bangsa Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini adalah episode ke-226 dengan judul Jalan Tengah. Seperti biasa, hari Jumat adalah Friday Night Movie. Oleh karena itu kita akan nonton film. Apa filmnya? Seperti juga judulnya, namanya Midday. Teman-teman semua, minggu lalu saya nonton film ini di TV kabel, Midday. Jadi saya itu masuk ke kamar, mungkin lebih cepat dibanding jam biasanya, saya pencet remote control, dan keluarlah Midday. Wah, saya ingat pengen nonton Midday gitu kan, tapi terus kemudian dapat Midday, ya sudah, nontonlah saya penuh. Ya, Midday is very good film perang. Ya, baik. Tapi hari ini saya tidak akan membahas peperangan ini, biarpun sebagai ilustrasi Anda harus tahu, gitu ya, teman-teman semua. Kita lihat ya, saya lalu teringat film lama ini ya, namanya Tora ya. Saya ingat banget waktu hari di sekitar tahun 2004 mungkin ya, 17 tahun yang lalu. Itu kami harus bicara ke sebuah perusahaan ya di Astra Group yang bicara tentang Tora dan saya harus belajar sejarah kembali. Belajar sejarah adalah sejarah Perang Pasifik judulnya bukunya ya. Jadi yang ngarang adalah Pak PK Oyong. Saya belajar di dalam itu Perang Pasifik itu seperti apa yang terjadi antara, sebetulnya perangnya itu antara di mereka itu adalah antara perang sekutu dengan Jepang, Italia dan Jerman gitu ya. Tapi akhirnya banyak hal yang terlibat di sana. Tora ya teman-teman semua. Terus kemudian itu filmnya tahun 70. Jadi saya masih kelas 0 ya. Film kuno sekali, masih ada filmnya ya. Film dari serangan Jepang ke Pearl Harbor dan rangkaian kesalahan besar Amerika. Jadi Amerika itu punya kesalahan ya. Dan kalau Anda mau nonton filmnya ini, biarpun filmnya coklat begitu ya, tetapi sangat berharga juga. Ya, judul ini merupakan kata sandi yang digunakan Jepang untuk menandai kesuksesan daripada
serangan, yaitu Tora. Ya, pemainnya saya nggak begitu hafal ya, tapi jangan lihat pemainnya deh. Ya, ceritanya cakep banget. Ya, jadi bagi Anda yang senang cerita sejarah, ini pas, gitu ya. Nah, kalau Anda suka cerita yang roman, ya nontonnya jadi ini, ya. Pearl Harbor. Ya, sebetulnya kalau kita bicara Pearl Harbor, yang ini itu bukan film sejarah, ini film cerita fiksi dari serangan Jepang di Pearl Harbor pada tahun 7 Desember 1941 dengan fokus pada cinta yang ditetapkan di tengah-tengah serangan, gitu ya. Jadi ini apa ya, roman sejarah ya, bukan tadi Tora cerita tentang sejarahnya. Nah, yang main ada Ben Affleck, ya, Josh Hartnett, ya, dan Kate Beckinsale. Ya. Oke, saya juga nonton juga. Yang Tora nonton lebih banyak. Nah, mari kita akan masuk materi. Materi-materi ini akan direkam, ya, sampai lupa merekam saya. Materi-materi ini direkam dan kemudian disiarkan, dipostingkan di Dokomestro, ya. Jadi kenapa dipostingkan agar supaya Anda bisa mengakses lagi, ya, dengan Anda mengakses lagi tadi, Anda akan bisa mendapatkan pelajaran, bisa diulang, ya, bisa diulang lagi, dan bisa diulang lagi, bahkan dibagikan kepada orang lain. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, kasih like, kasih komen, ya, sharingkan, dan kemudian pencet bel agar supaya kalau ada postingan baru Anda bisa mendapatkan. Nah, teman-teman semua, film Midway dirilis tahun 2019, belum lama. Film baru ini, ya. Film perang Amerika Serikat yang didasari dari serangan Pearl Harbor dan pertempuran Midway selama World War II. Gampangannya begini. Ya, Amerika itu diserang di Pearl Harbor, ya. Dan kemudian Amerika itu menyerang balik, dan kalau Anda mau nonton tuh makanya serinya adalah nonton Tora dulu. Ya, jangan nonton Pearl Harbor-nya ya, karena Pearl Harbor-nya mungkin ceritanya iya oke, tetapi bukan cerita sejarahnya di Pearl Harbor dulu baru nonton Midway kalau Anda mau nonton film perang yang serius ya. Saya nggak bilang bahwa film Pearl Harbor jelek, tetapi kalau Anda mau nonton film-film perang serius, nontonlah Tora dan kemudian nonton Midway. Nah, di situ yang main adalah ada jumlah orang, ya saya nggak perlu sebutin namanya, Anda bisa lihat di situ, dan terjadi 7 Desember 41, Jepang menggunakan armada kapal perang induknya untuk menyerang Pearl Harbor, gitu ya. Nah, serangan Pearl Harbor ini seakan membangunkan monster yang sedang tidur, yaitu Amerika Serikat. Begitu mereka dihancurkan di Pearl Harbor, mereka marah amat, sangat marah sekali, gitu ya. Dan itu bisa terwujud dari sejumlah orang-orang yang menunjukkan kemarahannya. Nonton film ini, Anda akan melihat ya seperti yang saya katakan, ada yang marah, dendam, kesal, jengkel, dan kemudian akhirnya menimbulkan semangat. Nah, Amerika mengutus Laksamana Chester Nimitz untuk melawan Jepang dengan membuat strategi jitu. Nah, kuncinya ada apa? Pemimpinnya itu, salah satunya adalah Nimitz. Itu dia tidak terus kemudian marah gitu ya, tapi dia adalah menggunakan strategi jitu. Teman-teman semua, strategi jitu ini yang penting sebetulnya ya. Jadi bukan kemenangan yang bukan kemarahan yang bikin kemenangan, ya, tetapi perumusan daripada strategi jitu. Ya, pasukannya itu ada pasukan militer angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat untuk menyerang armada Jepang yang berada di Midway. Midway itu nama pulau sebelah ya, kita lihat nih ya. Ini kawasan Midway ini, The Battle of Midway, Juni 4, 1942. Tadi kan kalau yang pertamanya kan 41 ya. Terletak di Samudra Pasifik bagian utara dekat ujung barat laut Kepulauan Hawaii. Ya, ada Kepulauan Hawaii di sebelah situ. Lebih kurang di tengah-tengah antara Asia dan Amerika Utara. Itu Midway itu ada di sini. Ya. Nah, teman-teman semua kita akan coba lihat. Ya. Nah, saya tunggu cerita ini dulu nanti dikirain itu ya. Cerita ini dulu. Jadi film ini itu film yang waktu saya itu nonton dari sepotong demi sepotong, sepotong demi sepotong. Itu terus kemudian saya teringat sebuah buku. Bukunya adalah judulnya Victory. Ya, lama ini buku sudah lama. Jadi buku ini terbitan yang di tangan saya ya. Yang di tangan saya itu terbitan tahun berapa ini? 2017 ya. Oh sorry, 2017. Tapi sebetulnya sudah dari tahun 2002. Buku yang judul adalah Victory.
ya, buku tentang Victory. Jadi waktu saya nonton, saya teringat langsung buku Victory. Nah ini tadi ya, jadi nonton Midway teringat Tora dan Pearl Harbor, nonton Midway jadi teringat pada buku Victory ya. Jadi Anda kalau mau nonton caranya begini, nonton Tora dulu, nonton Midway, baru kemudian baca buku Victory ya. Nah, bukunya teringat sebuah buku bestsellers Victory ya, yang bikin adalah si penulis terkenal namanya Brian Tracy ya. Judulnya, subjudulnya ya, ini bukan judulnya. Judulnya Victory, subjudulnya adalah Applying the Proven Principle of Military Strategy to Achieve Greater Success in Your Business and Personal Life. Jadi mengaplikasikan prinsip-prinsip strategi militer yang terbukti untuk mencapai sukses yang lebih besar di dalam kehidupan bisnis dan kehidupan pribadi Anda. Ya, itu yang menarik. Ya, bukunya persis ini sama, saya edisinya seperti yang di situ. Brian Tracy. Teman-teman semua, ya, informasi dirilis tahun 2002, tadi saya sudah cerita, saya punya edisi 2017 tadi ya. Penulisnya Brian Tracy ya, dan dia menuliskan di bukunya tadi, my goal for you is in writing this book is to save you an enormous amount of time in achieving your most important business and personal goals. Ya, berisi 12 chapter. Saya akan membahas 12 chapter tadi ya. Dan kalau Anda nanti nonton Midday-nya, terus kemudian disambung dengan 12 chapter ini, nanti Anda akan ketemu. Ya, tidak semuanya match 12 karena ini dibikin sendiri-sendiri ya, tetapi akan ketemu. Ya, kita akan mulai dengan bercerita tentang Brian Tracy. Brian Tracy lahir 5 Januari 1944, pembicara publik, motivasi Kanada Amerika, penulis pengembangan diri, pemimpin dan CEO dari perusahaan namanya Brian Tracy International. Ya, penulis lebih dari 80 buku antara lain Earn What You Are Really Worth, Eat That Frog, nah, saya udah baca nih Eat That Frog, No Excuses, itu saya juga udah baca. Ya, The Power of Self-Discipline and the Psychology of Achievement. Ya, teman-teman semua, mari kita bahas sekilas 12 chapter tersebut. Nah, kenapa cuma sekilas? Ya, karena waktu kita cuma 30 menit. Bagaimana kalau Anda butuh yang tidak sekilas? Panggil saja saya, nanti saya akan bicara di company, di korporasi, atau di organisasi Anda yang tidak sekilas. Ya, 12 chapter tentang Victory. Ya, termasuk nanti cerita tentang Midway. Ya. Chapter 1, ya, the principle of the objective. Ya, the principle of the objective. Jadi, clarify is an essential. Clarify itu sangat mendasar. Ya. Kejar satu tujuan besar yang menentukan dengan kekuatan dan tekad. Kalau kalimat kata kuncinya adalah satu. Ya. Jadi satu tujuan besar yang menentukan. Jadi satu. Atau ya kalau Anda bilang bahwa saya punya beberapa, enggak apa-apa. Ya, yang penting clear. Ya, menentukan. Ya, bukan tujuan sederhana yang tidak menentukan. Dengan kekuatan dan tekad. Ini juga seorang militer juga yang memberikan nasihat. Nah, di dalamnya diceritakan adalah apa? Arahkan semua upaya menuju tujuan yang jelas, tegas, dan dapat dicapai. Ya, dan jelas tegas itu enggak bisa begini nih. Ya, saya nggak bilang itu jelek, tapi enggak jelas. Gitu ya. Misalnya katakanlah, kamu gedenya jadi apa? Gitu. Ya, gedenya jadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Well, enggak salah, gitu, tapi kurang jelas dan kurang tegas. Ya, kalau di prinsip ini adalah jelas mau ngapain. Ya, di dalam film Midway jelas bahwa mengalahkan Jepang. Ya. Jelas ya, jelas mengalahkan Jepang. Jadi nggak mengenai yang lain-lain, pokoknya mengenai Jepang. Chapter 2, ya, bicara tentang the principle of offensive. Ya. Dare to go forward, berani untuk maju. Perang sesekali digelarkan harus dilancarkan secara ofensif, agresif. Musuh tidak boleh ditangkis, tetapi dihancurkan. Ya, ini kutipannya. Jadi sama dengan tadi itu ya. Tujuan sekali sudah dideklarasikan kita harus benar-benar agresif dan ofensif untuk bisa mencapainya. Ya, agar supaya apa? Mencapai victory tadi. Ya, rebut, pertahankan dan manfaatkan inisiatif. Itu adalah nasihat di chapter 2 ya. Principle of the offensive, dare to go forward. Teman-teman semuanya ada berapa? Ada 12 ya. Jadi chapter 3
dia bicara tentang the principle of the mass. Ya. Concentrate your power. Jadi power itu mau dimanapun juga jumlahnya tidak terbatas. Ya. Oleh karena itu, nah yang terbatas tadi nggak bisa terus kemudian disebar-sebar, ya dikonsentrasikan. Ketika Anda telah memutuskan untuk berperang, itu kata si jenderal juga nih Napoleon Bonaparte, kumpulkan kekuatan Anda. Ya, terkadang satu batalion akan menentukan hari itu. Ya, jadi semua kekuatan itu disatukan. Ada resikonya nggak? Ya ada pasti, gitu kan. Kalau gagal ya bisa bermasalah juga, gitu kan. Apalagi kalau Anda cerita tentang Napoleon suatu hari dia harus merasa bahwa dia harus menang, ya dia ajak pasukannya untuk menyeberangi jembatan dan jembatannya dihancurkan. Kenapa? Agar supaya pasukannya ya, menghadapi situasi namanya point of no return, udah nggak bisa balik lagi. Kan. Harus menang nih daripada mati, gitu ya. Itu yang chapter 3 ya. Memusatkan kekuatan tempur di tempat dan waktu yang ditentukan. Ini penting ya. Kalau kita bicara soal pertempuran, ada pertempuran untuk mencapai goals di dalam film Victory, dalam buku Victory ini. Kalau di dalam filmnya Midday adalah pertempuran untuk memenangkan perang melawan Jepang ya. Jadi memusatkan kekuatan tempur di tempat dan waktu yang ditentukan. Nomor 4, the principle of maneuver ya. Ya, jadi prinsip daripada manuver mengatakan remain tetap fleksibel at all times. Jadi tetap fleksibel di segala waktu. Seorang tidak berencana dan kemudian mencoba membuat keadaan sesuai dengan rencana. Nggak bisa. Keadaan kita bikin rencana harus, tetapi nggak bisa terus kemudian semua harus sesuai dengan rencana. Jadi oleh karena itu di sini disebut sebagai remain flexible at all time. Seorang mencoba membuat rencana sesuai dengan keadaan. Jadi kalau keadaannya berubah, rencananya harus dirubah. Nah, kalau saat ini teman-teman semua, banyak orang yang bicarakan tentang agile. Ya ini ada kaitannya dengan agility, ya agility, ya terkait dengan agility tadi bahwa kita harus lincah, harus gampang berubah, tapi bukan pakai air daun talas berubah-ubah terus, enggak, tetapi keadaannya berubah ya kita harus berubah. Apalagi situasi sekarang ini di pandemi ya, perubahan itu enggak pernah berhenti ya. Dan unexpectable ya. Tidak bisa unpredictable, tidak bisa diprediksikan juga ya. Itu prinsip yang keempat. Terus saya pikir, ini kata si jenderal juga nih, Jenderal George S. Patton, ya saya pikir perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam komando tertinggi tergantung pada kemampuan atau kekurangannya untuk melakukan hal itu, ya kemampuan dan kekurangan, jadi dan perubahan itu menjadi penting, ya. Pindahkan dan posisikan pasukan militer dengan cara memajukan pencapaian misi, itu katanya daripada si prinsipal ya of maneuver ini. Nah, kita masuk chapter 5. The principle of intelligence, ya. Get the facts, ya. Jadi prinsipal daripada intelijen adalah mendapatkan fakta-fakta. Di dalam film Midday itu ada orang yang memang jago banget untuk mencari data-data, fakta-fakta, menginterpretasikan sandi dan sebagainya, di mana interpretasi sandi, data, fakta itu masalah boleh dibilang ya tidak harus 100% akurat gitu ya, karena belum tentu bisa akurat karena banyak faktor lain. Itu bisa untuk memberikan dasar bagi pengambilan keputusan. Ya, di film itu nyata banget. Ya, itu memegang peranan sangat penting sekali. Saya lupa namanya, tetapi dia memegang nama penting sekali. Dia seorang intelijen, ya, yang dapat informasi, ya, dan para pengambil keputusannya mendasarkan keputusannya pada informasi tadi. Nah, ini penting, ya. Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri. Dalam 100 pertempuran Anda tidak akan pernah berada dalam bahaya. Ketika Anda tidak mengetahui musuh tetapi mengenal diri sendiri, peluang Anda untuk menang dan kalah adalah sama. Ya. Oke, jika tidak mengetahui musuh dan diri Anda sendiri dalam setiap pertempuran, Anda akan berada dalam bahaya. Nah, siapa yang bilang? Sun Tzu, seorang ahli perang dari Cina. Ya, teman-teman semua, kenali diri sendiri separuh, kenali musuhmu separuh lagi, kira-kira begitu ya. Dan itu dua-duanya harus punya. Kalau kita tuh tidak mengenali diri sendiri, kita nggak mengenali musuh kita, udah lewat. Nah, di dalam situasi sekarang ini agak sedikit bahaya adalah musuh kita tidak kelihatan, betul.
Musuh kita yang paling tidak kelihatan adalah COVID-19 itu sendiri, betul? Kita nggak tahu dia ada di mana, ya. Kita nggak tahu dia itu situasinya seperti apa. Ini yang paling berbahaya. Ya, kalau Anda tahu bahwa musuh kita adalah COVID yang kita tidak bisa kenali, berarti paling nggak kita harus mengenali diri sendiri. Caranya gimana? Ya, caranya adalah kalau memang ada ketentuan untuk tinggal di rumah, ya tinggal di rumah. Kalau misalnya ada ketentuan untuk pakai masker, ya pakai masker. Jaga jarak, ya jaga jarak, gitu kan. Vaksin, ya vaksin. Ya, jadi kita yang mengontrol yang kita bisa, kalau musuh kita itu tidak bisa. Lanjut, apa lakukan segala yang mungkin untuk menentukan disposisi, rencana, kekuatan, dan kelemahan musuh, ditambah mengetahui medan dan semua faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil daripada engagement. Mereka tahu enggak? Mereka tahu, ya. Mereka tahu kondisi kan di Pearl Harbor itu sama Pearl Harbor sendiri hancur ya. Di Pearl Harbor dan mana namanya Midway itu kan nggak jauh juga, jadi mereka juga punya informasi tentang Midway dan informasi tentang perilaku daripada Jepang, kebiasaannya berstrategi dan sebagainya. Ya, chapter 6 adalah the principle of concerted action. Coordinate your activities. Ini penting banget ya, mengkoordinasi aktivitas Anda. Ya, saya belajar bahwa kerja tim, ya, semua bersatu menuju tujuan bersama yang dapat diidentifikasikan, bekerja jauh lebih baik daripada terburu-buru over the top hanya untuk menemukan bahwa Anda tidak ada seorang pun di belakang Anda. Ya. Nah, koordinasi aktivitas Anda ini menjadi sebuah kunci. Nah, teman-teman semua, kita akan coba lihat. Ya, menyatukan dan membawa semua elemen kekuatan Anda untuk bekerja sama secara bersamaan dalam pencapaian tujuan Anda. Ya, teman-teman semua, ya, nggak bisa menang sendirian. Ya, sama juga kalau kita melihat di film Midway itu antara angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat itu muncul. Padahal perangnya di lautan, ya, tapi mereka muncul dan kemudian mereka menyatu. Ya, lepas dari masalah, kadang-kadang orang ada suka pikir, ngapain sih dia ada di sini? Ada tuh di alatnya. Ngapain sih dia ada di sini gitu kan? Tetapi akhirnya bisa disatukan kembali karena memang harus seperti itu. Teman-teman semua, ini yang terjadi. Ya, the principle of concerted action. Chapter 7, the principle of unity of command. Ya, jadi prinsip daripada kesatuan komando. One person in charge. Sorry, ini salah ketik ya. One person in charge. Ya, tidak ada yang penting dalam perang selain komando yang tidak terbagi. Untuk alasan ini, ketika perang dilakukan melawan satu kekuatan, hanya ada satu tentara yang bertindak di satu pangkalan dan dipimpin oleh satu kepala. Ya, kalau orang itu adalah Anda, ya Anda sendiri. Tapi kalau orang itu adalah banyak orang, maka pimpinannya adalah siapa. Kan? Unity of command itu menjadi penting. Pada saat bikin rencana, bisa aja Anda tidak setuju, bisa aja selain diskusi. Tapi begitu sudah diputuskan, maka hanya ada satu komando. Dan itu yang tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Banyak orang yang pada saat nah ini yang jangan sampai terjadi pada diri kita, baik dalam kehidupan maupun dalam bisnis, adalah kalau di dalam rapat tidak setuju, nggak berani ngomong. Tetapi kalau sudah nanti sudah diputuskan, dia tidak melakukan. Karena apa? Karena aku nggak setuju. Itu yang paling tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan organisasi. Teman-teman semua, untuk setiap tujuan harus ada kesatuan usaha di bawah satu komandan yang bertanggung jawab. Ya, pada saat proses pengambil keputusannya, boleh kita saling diskusi. Tapi pada saat sudah diputuskan, maka komandonya hanya satu. Ya, dan tentu saja yang dipilih untuk menjadi komandannya itu seorang komandan yang memang mumpuni, yang memang memenuhi syarat untuk memimpin. Lanjut, chapter 8, the principle of simplicity. Take the direct approach. Jadi prinsip daripada kesederhanaan adalah take the direct approach. Ya. Keberhasilan dalam perang tergantung pada aturan the golden of war, kecepatan, kesederhanaan, dan keberanian. Ya, jadi kesederhanaan itu penting. Kalau ruwet banget, ini kan menyangkut demikian banyak orang gitu ya. Ruwet banget, bisa multi tafsir, bisa multi interpretasi, bisa multi aksi ya, yang akhirnya tidak menyatu dan akhirnya tidak menuju ke dalam kemenangan. Itu chapter yang ke-8. Ya,
Siapkan rencana, perintah yang jelas, tidak rumit dan ringkas untuk memastikan pemahaman. Teman-teman semua yang terkait dengan principle of simplicity ini adalah begitu. Banyak orang atau banyak pimpinan yang senang kalau ngomong sesuatu itu, ya ngomongnya kelihatannya gede, agung, susah. Agar supaya dibilang, wah hebat dia. Susah. Jadi sebetulnya itu kesalahan fatal. Semakin dia itu sederhana, semakin bisa dimengerti oleh orang-orang di bawah yang dipimpinnya, maka sebetulnya dia adalah pemimpin yang mungkin luar biasa. Ya, karena dia gampang dimengerti. Nah, banyak orang yang punya kesalahan besar adalah apa? Terutama yang nggak suka pemimpin yang seperti itu adalah bahwa dia bodoh, dia bego, dia nggak pintar, padahal salah. Ya, semakin dia bisa sederhana, semakin dia gampang dimengerti, ya, maka sebetulnya kepemimpinannya akan menjadi semakin. Chapter 9, The Principle of Security, cover all your bases, ya. Tidak ada rencana operasi yang meluas dengan kapasitas di luar pertemuan pertama dengan tubuh utama musuh. Perencanaan adalah segala-galanya, rencana bukan apa-apa. Ini dikatakan seperti itu, ya. Jangan pernah mengizinkan musuh untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Tiba-tiba kita lengah. Tiba-tiba kita itu terancam keamanannya. Kita tiba-tiba ada umpan tanggung gitu ya, yang akhirnya bisa di-smash kalau di dalam permainan badminton. Ya, ini yang suka terjadi. Chapter 10. Chapter 10 bicara tentang the principle of economy of force. Ya, bukan principle of ekonomi yang biasa, tapi economy of force. Ya. Selalu ingat bahwa lebih baik membuang amunisi daripada nyawa. Ya. Nah, teman-teman semua dikatakan alokasikan kekuatan tempur esensial minimum untuk upaya sekunder. Jadi jangan boros. Karena keborosan itu kalau tahu-tahu nanti kebutuhan yang lain muncul, ya membuat sudah tidak ada lagi sumber daya. Maka disebut sebagai the principle of economy of force. Ya. Conserve your resources. Conserve your resources. Ya. Jadi kalau bisa tidak, ya, kalau sekarang nih ya orang suka bilang ya, dalam situasi sekarang kalau bisa nggak foya-foya, jangan foya-foya karena kita belum tahu pertempurannya sampai kapan. Betul? Ya. Kalau Anda bilang, "Wah, tapi kan saya punya." Nah, lain cerita ya kalau Anda punya, "Saya punya unlimited." Nah, itu lain cerita, ya. Tetapi kalau Anda tahu resources Anda terbatas, maka mesti dihemat. Ada prinsip ekonomi of forces, ya. Terus chapter ke-11, ya, the principle of surprise. Nah, ini juga banyak kali dibicarakan bahwa kita harus gini. Enggak cuma orang-orang Amerika saja yang menerapkan sistem ini, ya. Di Jepang pun juga begitu. Wah, kita mesti bikin surprise nih. Kita mesti bikin surprise. Yang di Amerika pun juga kita mesti bikin surprise sama. Di dalam film itu jelas-jelas dikatakan bahwa elemen of surprise ini menjadi penting sekali, ya. Do the unexpected. Kalau sudah bisa di-expected, bisa diperkirakan, ya sudah diantisipasi. Kalau sudah diantisipasi, ya akhirnya kacau. Jangan pernah menyerang di mana musuh mengharapkan Anda datang. Oh, udah ketahuan bakal begini. Oh, ya sudah, diserang habis-habisan. Ya, teman-teman semua. Ya, jadi gitu. Nah, saya pernah diskusi dengan seorang owners daripada sebuah perusahaan, dan owners ini bilang begini ke saya. Dia cerita bahwa sekarang itu kami digangguin, ya, dengan komputer kecil yang nyari popularitas, nyari perkara, gitu kan. Nah, kalau nanti enaknya gimana, gitu ya. Kemudian ya kalau dia itu kompetitor kecil nyari perkara, ya Anda perhatikan saja, jangan dilawan. Karena kalau dilawan, dia memperkirakan Anda melawan, maka dia sudah tahu harus ngapain. Ya. Nah, jadi ceritanya gini, kalau ini Anda seorang yang besar, terus kemudian digangguin oleh pengganggu, gitu ya. Terus kemudian pengganggu ini pada saat mengganggu, dia punya tujuan adalah, aku mengharapkan engkau akan menyerang balik. Pada saat aku menyerang balik, nanti aku akan beginikan. Gitu ya. Nah, itu berarti sudah expected. Jadi kalau kita menjalankan apa yang sudah diperkirakan oleh dia, maka sebetulnya kekalahannya ada di pihak kita. Apakah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Dalam beberapa kali kejadian terakhir, saya tahu ada orang-orang yang mengganggu, ya, apa yang sedang saya lakukan, karena mereka berharap bahwa saya akan merespon. Ya, nah, apa yang kita lakukan? Ya, jangan direspon. Ya, kenapa? Kalau direspon, dia mengharapkan kita merespon seperti yang dia pikirkan, dan kita melakukan itu, bubarlah kita. Ya, so do the unexpected. Ya, atau lupakan. Ya. Selesaikan tujuan Anda sebelum musuh Anda dapat bereaksi secara efektif. Nomor 12 terakhir, the principle of exploitation.
Ya. Follow up and follow through. Wah, ini penting sekali, follow up dan follow through. Kemenangan adalah milik seorang yang paling gigih, kata si Pak Napoleon dari Prancis. Ya, menindaklanjuti dengan penuh semangat terobosan atau keuntungan yang telah dicapai. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan lupa, jangan cuma rame di depan terus kemudian nggak ada follow through-nya, harus bikin follow up dan ya habis deh. Ya, jangan lupa teman-teman semua, materi ini akan dipostingkan di Handoko Maestro, ya, merupakan kanal edukasi. Ya, silakan subscribe. Ya, terus kemudian kalau Anda pengen dapat inspirasi sama seperti acara besok, itu semuanya dipostingkannya di Maestro Channel, jangan lupa siaran live. Ya, jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng. Ini akan mengingatkan Anda apabila materi saya sudah diupload. Ya, mari kita rangkum. Ini rangkumannya, ya, perhatikan ada 12. Ya, nonton lagi aja. Oke, 12 itu bukan jumlah yang sedikit. Ya, dan mengingatkan lagi kepada Anda besok ya. Besok itu kami ada acara, dan untuk Anda semua, ya, free of charge. Ya, tinggal masuk ke YouTube Maestro Channel saja. No sales, no business, jam 9 pagi sampai dengan jam 11. Nanti ada after session-nya sampai jam 11:30. Dan satu lagi adalah sejam bersama Handoko Wikiwargo. Ya, yang akan bintang tamu, kalau yang pertama adalah Tony Sartono, Heru Santoso, dan FX Rimartono. Sementara yang kedua adalah Janu Arianto, yaitu Ketua Persatuan Perusahaan Freightliner Indonesia dan juga CEO daripada Densu One. Ya. Yang pagi jam 9 sampai jam 11, yang siang adalah jam 2 sampai dengan jam 3. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti acara ini. Ya, terima kasih, sampai ketemu besok dari jam 9. Kosongkan waktu Anda, ikutin. Ya, yang pagi bicara soal sales, yang siang bicara soal marketing communication, ya, dari pakarnya, super pakarnya. Oke, baik teman-teman semua, sampai ketemu lagi. See ya.